Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa MTA TV, juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, penuh barokah, dalam lindungan Allah, dan juga berbahagia. Insya Allah saya sekarang Bang Esti akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Dan segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat kembali bersua di hari ini. Dan tentunya dalam Ekobis hari ini bersama narasumber kita dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Mari kita sapa narasumber kita, yaitu ada Bu Deni dari Susanti dan juga Mbak Lita Nurhayati. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deni dan Mbak Lita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semangat juga ya hari ini pasti. Insya Allah. Baik. Kali ini kita akan membahas apa ini? Pertama ya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita untuk anggota pada pagi hari ini, kita akan mengulas kembali apa toh itu KSPPS Dirgantara seperti yang disampaikan Mbak Sekar tadi. KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera itu adalah koperasi simpan pinjam yang di bawah naungan pengawasan dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kita berdiri di sini tahun 2007, tapi kita mulai melaksanakan operasional kita pada tahun 2009. 2009. Untuk saat ini kita berkedudukan ada di Jalan Kiai Mojo, RT 6 RW 5 ya Dek? RT 6 RW 5 di Semanggi, seperti itu Mbak Indi. Baik, kita tahan sebentar dan kami akan mengundang juga nih bagi pemirsa yang ingin bergabung atau bertanya, berinteraksi langsung dengan Bu Deni dan juga Mbak Lita. Ada dapat menghubungi layar telepon 0271 679 3000, juga SMS WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Bu Deni dan juga Mbak Lita, seperti yang tadi sudah sedikit ulas oleh Bu Deni begitu. Mungkin di sini masih ada pemirsa yang juga belum tahu apa itu KSPPS Dirgantara. Mungkin bisa disampaikan lebih lanjut, silahkan. Monggo Mbak Lita. Jadi mungkin kita ulang lagi seperti yang sudah disampaikan tadi Bu Deni. KSPPS Dirgantara itu kepanjangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Jadi kita lembaga yang berlandaskan koperasi. Jadi kita lembaga dengan koperasi, dengan badan hukum koperasi, di mana kalau jenengan mau jadi anggota koperasi nanti bisa memanfaatkan layanan simpan dan pinjam yang ada di KSPPS Dirgantara. Baik, untuk fasilitas-fasilitasnya sendiri di KSPPS Dirgantara ini ada apa saja Mbak? Ya, kalau fasilitas-fasilitas kita ada simpanan, ada beberapa simpanan, ada simpanan dari simpanan mudharabah, itu nanti simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Simpanan wadiah itu titipan, jadi sama seperti simpanan mudharabah, cuma kalau wadiah tidak ada bagi hasil di sana. Lalu ada juga simpanan pendidikan, nanti bisa diambil simpanan yang bisa diambil setahun 2 kali saat perpindahan semester. Lalu ada juga simpanan haji, simpanan kurban, simpanan juga investasi juga ada. Insya Allah lengkap sekali ya ini produk-produk dari KSPPS Dirgantara. Tadi disebutkan oleh Bu Deni juga kantornya ada di Jalan Kiai Mojo. Kalau cabangnya selain itu ada di mana Ibu? Kalau cabangnya sementara ini kita ada 2 cabang ya. Yang satu ada di Gemolong, jadi di Komplek Pasar Gemolong itu ya. Terus yang satu lagi ada di Klaten di daerah Medan. Ada rencana mau buka cabang di mana Bu? Insya Allah kalau planning kita akan berkembang ya Mbak ya. Planning kita Insya Allah kita akan terus membuka membuka cabang baru, kas baru, agar kemanfaatannya bisa dirasakan oleh semua pihak, semua orang lah katakanlah seperti itu. Kalau KSPPS Dirgantara sendiri ini lingkupnya di tingkat provinsi atau nasional atau bagaimana ini? Kalau kita itu izinnya ada di wilayah provinsi. Di Provinsi Jawa Tengah. Jadi binaan kita itu binaan provinsi. Ya, seperti itu.
Berarti semua bisa bergabung di KSPPS Dirgantara. Tapi kalau misalnya yang di luar provinsi ingin bergabung, itu apakah bisa? Kalau untuk saat ini kita berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan undang-undang perkoperasian itu masih bisa bergabung menjadi anggota KSPPS di Dirgantara, tapi dengan status anggota luar biasa. Tapi kan ini ada penggodokan undang-undang koperasi yang baru. Nah, selentingannya ini dengan undang-undang yang baru itu, jadi memang batasnya memang dibatasi. Jadi hanya untuk masyarakat yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah saja yang bisa menjadi anggota. Seperti itu. Baik. Nah, ini ya pemirsa, nah jika ingin bergabung nih bagaimana prosedurnya? Bagi anggota pemirsa masyarakat umum yang ingin bergabung menjadi anggota di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, ini monggo kita terbuka nggih, karena sesuai dengan asas koperasi terbuka. Jadi monggo siapa saja bisa bergabung dengan persyaratan yang sudah ditentukan, yaitu mereka yang sudah cakap umur, katakanlah yang sudah dewasa, yang sudah bisa berbuat hukum ya, sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, yaitu yang bisa menjadi anggota koperasi, yang sudah mempunyai KTP, istilahnya seperti itu. Kemudian nanti mereka ada formulir yang harus diisi oleh anggota-anggota itu, ya istilahnya seperti yang di slide itu, mempunyai kemampuan untuk tindakan hukum atas diri mereka sendiri, kemudian membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, tapi sebelumnya itu harus mengisi formulir pengajuan menjadi anggota koperasi. Seperti itu. Berarti dengan datang membawa KTP lalu mengisi dokumen ya? Formulir pengajuan menjadi anggota. Baik. Jadi apakah ada pembayaran wajib pokok seperti itu? Berapa Ibu? Kalau pembayaran simpanan pokok untuk saat ini kita yang berlaku di anggaran dasar kami itu simpanan pokok sebesar 10.000, kemudian simpanan wajib sebesar Rp10.000 itu untuk setiap bulan ya. Kemudian simpanan sukarela monggo mau 500.000 bisa, mau 100.000 bisa, atau mau 200.000 juga bisa, monggo terserah anggota yang mau membuka rekening. Wah, ini mudah sekali ya bagi pemirsa yang ingin bergabung menjadi anggota di KSPPS Dirgantara. Begitu tadi bayar simpanan pokok 10.000 dan juga simpanan wajib 10.000, ada sukarela juga ya. Baik, nah ini kalau untuk pendaftaran sendiri apakah harus langsung datang ke kantor atau bisa melayani online misalnya jika beda kabupaten seperti itu? Kalau kita ada dua ya, bisa calon anggota itu datang sendiri ke kantor, itu lebih enak ya, karena kita bisa mengerti dan mengetahui posisi kantornya itu di daerah sana, kantor sendiri bukan sih. Nah itu bisa calon anggota bisa mengetahui. Atau mungkin kalau mereka ada di wilayah yang berbeda, itu bisa nanti menghubungi pihak kantor ya, kemudian nanti bisa kita kondisikan. Kan ada beberapa teman-teman area yang mereka nanti bisa memfasilitasi calon anggota itu untuk bisa bergabung dengan KSPPS Dirgantara. Baik, semakin dipermudah ini ya. Betul. Baik, nah ini lengkap juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tadi ada mudorobah, lalu juga ada simpanan Mbak, tabungan pendidikan, terus kurban, Idul Fitri, haji, sesuai dengan kebutuhan anggota. Oh baik, sesuai kebutuhan dari masing-masing anggota. Ini juga bisa seperti kasus-kasus yang sudah ada saat ini, bahwa ada nih simpan uang di rumah tapi uangnya dimakan rayap atau bagaimana gitu. Lebih baik ini kami mengajak untuk disimpan di KSPPS Dirgantara untuk kerjasama seperti itu. Betul. Nah, kalau boleh tahu ini ya, apa sih Mbak perbedaannya untuk koperasi syariah sendiri dengan koperasi yang belum syariah seperti itu?
Perbedaannya jelas beda ya. Di awal kemarin saya sudah sempat menyampaikan salah satu perbedaannya itu kalau di simpanan itu kalau di kita nggak ada yang namanya bunga. Tidak ada yang namanya bunga. Ya, kalau bunga kan jelas itu riba. Bunga dihitung dari berapa persen dari simpanan yang kita miliki, nanti kita dapat bunganya seperti itu. Tapi kalau di kita adanya bagi hasil. Bagi hasilnya itu nanti tergantung dari pendapatan KSPPS Dirgantara. Kalau pas kita dapatnya pendapatannya banyak ya nanti kita bagikan ke anggota banyak. Kalau pas pendapatan kita sedikit ya yang kita bagikan ke anggota sedikit. Itu salah satu yang paling kelihatan lah, yang paling kasat mata. Selain itu nanti ada akadnya juga berbeda, nanti juga penanganan pembiayaannya juga beda. Itu banyak aspek yang melatar belakangi kenapa syariah dan konvensional itu beda. Berarti perbedaannya tadi dari akad, juga dari bunga, bukan halal tidaknya ini ya Mbak ya, dari juga penanganannya. Baik. Nah, kalau misalnya ini untuk pembiayaan sendiri kalau di syariah ini tadi sudah disampaikan ya. Baik, maaf. Dan mungkin supaya mengedukasi masyarakat di sana, pemirsa juga ini mungkin bisa disampaikan pendidikan koperasi ini bagi pemirsa mungkin juga anggota. Silahkan. Minta tolong slide-nya ya. Tadi bisa ditampilkan kembali. Pendidikan koperasi untuk anggota. Ini ada beberapa aspek ya yang kita akan sampaikan ke anggota terkait dengan pendidikan koperasi. Pertama, mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui apa sih koperasi itu seperti apa toh. Koperasi itu apa sama dengan yang bank titil ya katakanlah, bank harian ya katakanlah kalau ini masyarakat umum menyampaikan kalau di sini koperasi itu adalah merupakan badan hukum lembaga yang dinaungi oleh dinas koperasi. Badan hukum yang beranggotakan badan usaha yang beranggotakan bisa orang per orang, atau bisa badan hukum koperasi, badan hukum lainnya, maksudnya koperasi lain gitu. Kalau orang per orang kita koperasinya kita sebut koperasi primer. Kalau yang beranggotakan badan hukum lain itu kita sebutnya sebagai koperasi sekunder. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu Mbak. Kemudian kegiatan yang kita lakukan di dalam koperasi ini ada landasannya berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh pemerintah. Sekaligus koperasi ini merupakan suatu gerakan ekonomi masyarakat, memberi kemudahan pada masyarakat dengan sistemnya dengan asas kekeluargaan seperti itu ya. Baik. Seberapa penting sih pendidikan untuk anggota koperasi itu kan kan ada juga anggota yang saat mendaftar itu aktif, tapi nanti lama-kelamaan menjadi tidak aktif. Iya, betul. Gitu. Seberapa penting itu? Kalau pentingnya sangat penting. Sangat penting karena itu menopang ya. Jadi membuat koperasi itu dapat menjalankan usahanya atau dapat bertahan ya dapat berkembang secara terus menerus. Jadi tidak stuck hanya di situ saja, tidak stuck misalkan permodalan kita nih kita saat pembukaan nih permodalan kita hanya katakanlah 200 juta katakanlah. Nah, dengan keaktifan anggota, mereka aktif dalam kegiatan koperasi, dalam kegiatan usaha kita. Jadi permodalan yang kita ini kan ya, permodalan itu akan semakin semakin berkembang. Kalau permodalan kita semakin berkembang, hasil dan manfaat yang akan digunakan oleh anggota itu juga semakin banyak seperti itu. Ya. Kalau misalnya ada anggota yang mungkin saat ini belum aktif kembali seperti itu, apa upaya yang dilakukan KSPPS Dirgantara untuk
mengaktifkan kembali? Oh ya, terima kasih Mbak. Salah satu ya saat ini yang sedang kita lakukan, program yang kita lakukan itu memang kita kembali ini mengedukasi, katanya kita kembali menghubungi kembali anggota-anggota yang sekiranya itu kok sudah lama tidak aktif, itu kita kembali silaturahmi dan kita menanyakan kabar beliau, terus kita tanyakan kenapa kok selama ini kok apa ada permasalahan dengan pihak koperasi, kok selama ini tidak ada gerakannya, maksudnya tidak ada perkembangan di kita lihatnya di sistem mungkin ini ya simpanan sukarela ya, kalau ini kok lama kok tidak ada perkembangan ya gitu. Dari pihak kami, dari pihak marketing terutama ya, ini kembali mengedukasi ke anggota-anggota. Dan untuk saat ini memang kita gerakan kami ya di daerah, di cabang Gemolong kita mulai mengadakan pendidikan ke anggota, mulai kita edukasi, mulai kita berikan pembelajaran, koperasi itu seperti apa, manfaatnya seperti apa. Terus kalau koperasi berkembang itu siapa sih yang harus ikut serta dalam mengembangkan itu. Jadi bukan hanya karyawan saja ya, bukan hanya pengelola di sini, tapi anggota yang ada di situ yang menjadi tanggung jawab juga untuk ikut mengembangkan koperasi. Masya Allah, ini seperti keluarga sendiri ya betul, tadi. Betul. Karena azasnya memang kekeluargaan. Door to door, silaturahim, seperti betul. itu, Masya Allah. Dan kalau boleh tahu ini sudah berapa anggotanya dari KSPPS Dirgantara? Total kita sekarang itu ada 9.000-an ya Mbak ya. Tapi kemarin itu kita mulai ada program untuk pembenahan anggota. Jadi nanti ada anggota yang meninggal, anggota yang memang belum membayar simpanan pokok wajib, nanti kita keluarkan, kita edukasi dulu, kita apakah mau dilanjutkan keanggotaannya atau enggak. Karena kan sebenarnya koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Tapi kadang itu anggota tidak sadar ya. Kalau anggota itu memiliki koperasi, bagian dari koperasi, kadang itu anggota tidak sadar. Jadi di sini perlunya pendidikan anggota, kita mengedukasi anggota bagaimana kalau supaya anggota itu sadar kalau ya jenengan itu bayar simpanan pokok, bayar simpanan wajib, menggunakan fasilitas yang ada di koperasi itu sebenarnya juga merupakan kepemilikan ya. Kalau koperasinya berkembang itu nanti akan kembalinya ke anggota. Kalau koperasinya ya terpuruk nanti imbasnya juga ke anggota lagi. Baik. Nah tadi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Ya. Baik. Berarti kembali ke dirinya sendiri juga ya kalau kita mensupport seperti itu. Dan apakah untuk mengedukasi sendiri nih, apakah ada event tersendiri atau ada acara tersendiri seperti itu untuk program khusus edukasi anggota? Kalau edukasi anggota ya Mbak ya, awal jelas kita edukasi pertama ketika ke calon anggota dulu. Anggota yang belum mau menjadi anggota Dirgantara itu kita edukasi dulu. Seperti ini aturan-aturannya yang ketika jenengan mau jadi anggota di KSPPS Dirgantara. Kalau untuk kedepannya kita juga pingin ya Bu ya, ingin memberikan edukasi yang lebih. Nah, salah satunya juga di sini kenapa kita sampaikan pendidikan anggota, kita menyampaikan bagaimana anggota itu sebenarnya satu bagian dari koperasi, bagian dari yang memiliki koperasi, supaya anggota itu merasakan sadar, kadang nggak sadar ya Mbak ya, nggak sadar kalau anggota yang jadi anggota di KSPPS Dirgantara itu salah satu pemilik koperasi, salah satu pemegang saham di koperasi. Sebagai dua fungsi ya. Iya betul. Karena beda sama PT ya. Kalau PT itu kan memang mereka yang memiliki usaha, kan mereka yang memiliki modal besar. Tapi kalau di koperasi tidak. Jadi semuanya anggota yang memiliki koperasi anggota. Jadi berhasil tidaknya suatu koperasi itu ada peran serta anggota di situ. Baik, ada peran serta dari anggota sendiri. Kalau untuk hak-hak dari anggota ini apakah ada momen untuk menyampaikan pendapat atau ada
evaluasi seperti itu? Ada Mbak. Kalau di kita sebetulnya kalau menyampaikan pendapat ya seperti yang disampaikan Mbak Sekar. Kalau menyampaikan pendapat itu setiap anggota berhak sih. Berhak. Jadi mungkin memberikan masukan seperti itu setiap anggota, monggo, pintu kita selalu terbuka, kantor kita selalu terbuka. Anggota yang ingin berdiskusi tentang apa saja, mungkin tentang kegiatan kita, kemudian usaha kita seperti apa, kemudian kalau ada yang mungkin menanyakan untungku itu apa toh, nah itu monggo bisa saja setiap anggota rawuh ke Dirgantara atau mungkin pada saat momen tahunan, momen tahunan itu rapat anggota tahunan ya Mbak ya, itu monggo kita juga terbuka bagi anggota yang kita undang, perwakilan yang hadir dalam rapat anggota tahunan itu, bila mana mereka menyampaikan keluhan atau bila mana mereka menyampaikan usul-usulan, monggo disampaikan di situ. Baik, tadi disampaikan Bu Deni ada rapat anggota tahunan atau RAT. Nah, ini anggota yang bisa mengikuti ini syaratnya apa atau semua bisa mengikuti, Bu? Kalau di kita sistemnya kan ada dua ya Mbak ya, sistem online dan sistem yang offline. Baik. Kalau sistem online itu memang semua anggota bisa mengikuti, ya. Karena kan kalau sistem yang offline itu memang beberapa perwakilan saja ya yang bisa mengikuti, hanya perwakilan saja. Kalau online itu kan kalau semua kita undang dalam posisi offline dengan 10.000 itu tadi kan nggak muat tempatnya ya, jadi kita ada step by step dan itu pun ada aturan yang mengaturnya ya, dalam anggaran rumah tangga kami diatur gitu. Baik, seperti itu. Terima kasih. Kalau misalnya untuk produk, saya kembali ke produk ya, monggo. Kalau misalnya untuk pembiayaan sendiri untuk ketika ingin membuka usaha ini, bagaimana ini prosedurnya Mbak? Kalau untuk pembiayaan ya, pertama yang bisa mengakses produk kami adalah anggota ya, dari anggota oleh anggota, dan untuk anggota pertama harus menjadi anggota dulu. Kemudian kalau ingin mengajukan pembiayaan, monggo ada persyaratannya. Memang kalau pengajuannya umum ya hampir sama ya di setiap lembaga keuangan, saya kira hampir sama. KK, KTP, kemudian dokumen lainnya ada surat nikah, kemudian kalau dalam jumlah yang besar memang untuk keamanan kita juga, terus untuk tanggung jawab kedua belah pihak, kita memang mensyaratkan ada jenis agunan yang disampaikan. Di situ nanti ada formulir pengajuannya, berapa yang akan diajukan. Kemudian nanti dari pihak kami ada tim survei dari pihak marketing yang akan bersilaturahmi ke dalamnya anggota untuk yang menanyakan biasa kagem menopo, usahanya untuk apa, kemudian nanti katakanlah kemampuannya beliau berapa, nah itu bisa didiskusikan di situ. Dan untuk kami pun untuk margin ya, kalau untuk itu nanti bisa dinegosiasikan juga, karena kita patok nih, kita patok 101 jutanya, kita patok mungkin ada 200.000 keuntungan yang kita ambil, nah itu monggo nanti bisa dinegosiasikan dengan pengelola kami. Dan nanti dari pihak pengelola kami, marketing katakanlah akan menyampaikan ke kantor, menyampaikan ke pengurus, ini ada pengajuan seperti ini, dan beliau menawar menawar dengan harga sekian, diperbolehkan atau tidak. Baik. Bu Deni dan Mbak Lita, kita tahan sebentar, kita akan lanjut di sesi berikutnya ya. Baik, pemirsa MTA TV jangan kemana-mana, tetap di Ekobis, Ekonomi dan Bisnis setelah informasi-informasi berikut ini. Terima kasih, masih di Ekobis, Ekonomi dan Bisnis, tentunya bersama dengan KSPPS Dirgantara. Dan Masya Allah sekali tadi sudah disampaikan oleh Bu Deni dan juga Mbak Lita ya, tentang kemudahan bagaimana untuk bergabung menjadi anggota dari KSPPS Dirgantara. Lalu juga ada hak-hak anggota tadi juga sudah disampaikan. Namun sebagai anggota tidak hanya hak saja yang harusnya kita
dapat, tapi ada kewajiban juga yang harus kita tunaikan. Nah, ini kewajibannya apa saja nih sebagai anggota? Hak dan kewajibannya, Hak Bu? dan kewajibannya. Nggih, saya ulas kembali ya Mbak. Tadi sebagian sudah saya sampaikan. Kami ulas kembali apa sih haknya menjadi anggota KSPPS Dirgantara. Nah, di sini setiap anggota dari KSPPS Dirgantara hak yang dipunyai oleh anggota. Nah, ini kita sampaikan. Ada satu haknya dari anggota adalah menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara pada saat rapat anggota tahunan. Nah, itu salah satu haknya. Kemudian haknya anggota lagi memilih atau dipilih menjadi pengurus dan pengawas dari Koperasi KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Karena ini sistem koperasi itu kan dari anggota oleh anggota untuk anggota, nggih. Jadi setiap anggota itu mempunyai hak suara untuk dipilih dan memilih untuk menjadi menjadi tadi pengurus dan pengawas, tentunya dengan kriteria tertentu yang ada di peraturan kami seperti itu. Kemudian apalagi haknya sebagai anggota, meminta diadakannya rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Kemudian mengemukakan pendapat kepada pengurus dalam rapat anggota. Itu dari yang tadi saya sampaikan di awal, setiap anggota mereka bisa menyampaikan usulannya, bisa menyampaikan keluh kesahnya, bisa menyampaikan mungkin sebagai pengawasan juga ya. Anggota itu kan memang mengawasi juga, mengawasi jalannya koperasi selama ini. Oh, kok koperasi iki mungkin kalau beliau aktif ya, nah kita berharapnya kan anggota aktif. Dari mungkin beliau tahun kemarin itu menghadiri rapat anggota kami, kemudian di situ kan ada target-target kami untuk tahun depannya, ya di situ kita sampaikan dalam rapat anggota. Nah, misalkan mungkin nih ada beberapa anggota yang kritis, oh tahun kemarin ininya segini loh, plannya segini loh, kok dalam rapat kok ternyata ada nih yang tidak sesuai. Nah, itu monggo boleh saja disampaikan di dalam rapat anggota tahunan itu. Nanti di situ dari pihak pengelola, dari pihak kami akan menjelaskan, oh kenapa kok ini tidak target seperti ini, kendalanya seperti apa. Nah, itu bisa kita sampaikan di situ dalam rapat anggota tahunan. Kemudian haknya lagi dari anggota menerima manfaat dari koperasi dan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya ya mungkin dari simpan pinjam ya, dari simpanan yang ada di pihak kami, kita bisa memberikan bagi hasil yang kompetitif, katakanlah seperti itu. Dengan pembiayaan, pembiayaan di tempat kami tidak saklek, dari pihak anggota bisa nih mendapatkan tawaran, mendapatkan harga yang lebih rendah, itu juga bisa, itu juga menjadi salah satu haknya anggota untuk mendapatkan itu. Kemudian setelah ini yang ditunggu-tunggu ya, yang terakhir setelah rapat anggota ini biasanya kan kita membagikan SHU ya, SHU kepada anggota. SHU ini kita berikan kepada anggota sebesar modal yang diberikan. Ya, jadi modal di tempat kami itu kan ada namanya simpanan pokok, kemudian simpanan wajib, kemudian apa lagi, hibah ya, hibah, kemudian ada satu lagi cadangan modal. Lah, keaktifan anggota yang di awal kita sampaikan, keaktifan anggota ini sangat perlu. Simpanan wajib itu memang kita sampaikan sebaiknya ini dibayarkan setiap bulan, atau mungkin anggota ini mempunyai dana lebih, aku mau ikut permodalan, yaitu kita simpan di simpanan wajibnya. Jadi nanti setelah kita tutup periode dalam 1 tahun, nah perhitungan hasil laba usahanya itu dari modal yang diberikan ke tempat kami. Nah, untuk saat ini kemarin
dari 10.000 ya yang kita sampaikan, dari 10.000 kemarin berapa Dek anunya? Kurang lebih 175 ya? Iya. Kurang lebih 175 rupiah ya, karena dalam 10.000 lah. Itu kalau anggota memberikan modal, isinya permodalan ditempatkan lebih banyak, nanti SHU yang beliau terima juga akan lebih seperti itu. Itu tadi untuk sebagian dari hak-hak anggota. Ada gitu. minimal berapa nggak Mbak untuk? Kalau minimalnya ya di awal pembukaan, di awal mendaftar sebagai anggota tadi 10.000. Ya 10.000 minimalnya itu. Tapi alangkah lebih baiknya ya kalau koperasi besar itu kan memang ada ikut serta anggota, peran anggota di situ. Baik Bu Deni, ini kita tahan sebentar, ada telepon masuk, kita angkat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dengan siapa di mana? Si Pak Handoko di Banjarnegara. Pak Handoko di Banjarnegara. Baik, silakan, apa yang ingin ditanyakan? Ini Bu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini koperasi ini berkaitan dengan pembiayaan nggih. Iya betul Bapak. Jadi gini, misalnya kami sudah melakukan kredit rumah selama 10 tahun jangka waktu dan berjalan 4 tahun. Nah memang yang kami lakukan ikatan ini kan konvensional ya. Apakah mungkin yang pertama di Banjarnegara atau di luar dari Solo nanti bisa diambil alih oleh koperasi biar nanti syariah, biar berkah gitu, yang pertama. Kedua, kalau di luar daerah misalnya take over itu apakah memungkinkan gitu Bu? Jadi biar kalau nanti bisa syarat-syaratnya apa, nanti kami bisa masuk secara syariah biar berkah gitu. Jadi matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Pertama Bapak Handoko. Pak Handoko ya. Pak Handoko ini mohon maaf, beliau tergabung dalam kajian mboten? Ya. Itu kalau beliau tergabung dalam kajian, kan sudah ada ring-ringnya, sudah ada sudah ada batasan-batasan dari pihak yayasan ya, dari yayasan katakanlah seperti itu. Nah, kalau Bapak sudah tergabung, monggo saja di lembaga yang sudah ditentukan. Kalaupun Bapak Handoko ini masyarakat umum, masyarakat umum, monggo saja Bapak sampaikan, Bapak bisa tindak ke kantor kami. Kalau mungkin Bapak pas ini dalam tanda kutip dalam Bapak maksudnya belum tergabung di siswa ya katakanlah seperti itu. Kalau mau pertemuan di Ahad pagi sebagai musami, mungkin Bapak bisa kami fasilitasi. Dan untuk pengajuan, monggo diajukan saja, monggo diajukan, dan dari kami sebagai pengelola kami akan naikkan kembali kepada pengurus kami. Nah nanti dari pihak pengurus tersebut yang akan memberikan keputusannya seperti apa, mau bisa dilanjut atau mungkin belum untuk saat ini seperti itu. Nanti fasilitasi dari KSPPS sendiri ya. Tetap pengajuan monggo kita persilahkan, kalau mau pengajuan monggo tindak saja ke kantor. Itu kalau pas beliau senggang ke sini, kalau pas beliau itu tadi yang saya sampaikan, kalau beliau sebagai mustami monggo, tapi kalau sampun terdaftar sebagai kesiswaan sudah ada aturan-aturannya, batasannya sudah ada seperti itu. Baik, karena kita tegaskan kembali ya bahwa KSPPS Dirgantara ini adalah koperasi syariah betul. Tetap sesuai dengan syariatnya tadi. Baik. Mungkin dilanjutkan kembali nih Bu Deni tadi, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Tadi saya sampaikan haknya terus kewajiban sebagai anggota seperti apa? Ya tadi di awal sudah saya sampaikan. Kewajiban anggota adalah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau simpanan pokok itu dibayarkan sekali di awal saja saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Kalau simpanan wajib, kita berharapnya anggota bisa aktif,
dia bisa aktif setiap bulan membayarkan simpanannya. Ataupun misal, oh aku ada 500 nih, tak bayarkan sekalian, nggak apa-apa, monggo silakan saja. Jadi, simpanan wajib itu berlaku saat beliau menjadi anggota. Dan mungkin suatu saat beliau sudah tidak berkenan menjadi anggota, ya katakanlah beliau mau pindah ke luar pulau, ke luar provinsi. Nah itu kalau mau diambil, monggo silahkan seperti itu. Semakin besar yang ditabungkan, gitu ya, akan semakin besar juga SLU yang didapatkan. Betul, mari kita sama-sama untuk bergabung di KSOPS Jurusan Tanah dan rajin ini ya, jadi anggota yang rajin. Baik. Tadi hak ya, kewajiban juga sudah ini Bu tadi ya? Ya, kewajiban tadi saya sampaikan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, itu salah satu kewajiban anggota. Kemudian mematuhi dan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di anggaran dasarnya seperti apa, anggaran rumah tangganya seperti apa. Monggo pada saat nanti Bapak Ibu ingin bergabung, monggo ditanyakan, kita bisa sampaikan di situ. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi. Kegiatannya apa sih? Kegiatannya yaitu tadi simpan dan pembiayaan, simpan pinjam. Itu kurang lebihnya seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Deni, dan saya ke Mbak Lita ini ya. Monggo. Baik, ini selain simpan pinjam, pembiayaan, ini ada pelayanan apa ini selain itu Mbak Lita? Selain kita dari sisi tanwilnya, dari sisi profit orientednya, kita juga ada di mal ya, Baitul Mal. Jadi kita ada wakaf tunai, ada untuk menerima zakat juga bisa, infak juga bisa. Nah, itu nanti kita salurkan, kita bekerja sama dengan LAS MKU itu dari Perhimpunan BMT Indonesia. Itu untuk sekarang saat ini yang sedang kita lakukan, kita bekerja sama dengan LAS MKU itu untuk program gerobak tangguh, Mbak. Oh, apa itu gerobak? Jadi program gerobak tangguh itu pemberian gerobak kepada pengusaha kecil yang duafa, yang kurang mampu. Insya Allah, baik. Jadi nanti pengusaha kecilnya, pengusaha kaki lima lah ya, istilahnya, yang punya gerobak yang sudah tidak layak untuk dipakai, bisa kita fasilitasi, kita daftarkan nanti bekerjasama dengan LAS MKU untuk mendapatkan gerobak yang baru. Itu apakah melalui proses peninjauan, hanya peninjauan, atau ada yang mengajukan juga ini, Mbak? Itu nanti untuk syaratnya, untuk syarat mengajukan program gerobak tangguh ini tadi, yang jelas yang dibiayai sampean, bukan yang diberikan gerobak, nanti otomatis yang duafa. Tapi kalau pedagang kaki lima yang sudah berkecukupan juga banyak kan ya Mbak ya. Tapi yang duafa juga masih ada. Itu nanti syaratnya yang pertama pasti harus duafa, yang kedua bisa mengumpulkan fotokopi KTP, foto pemilik usaha, terus foto rumah tampak depan sama foto dapurnya, lalu juga foto gerobaknya yang terbaru. Nanti kita seleksi, kita ajukan, nanti kita lihat apakah bisa diberikan gerobak yang baru. Baik, Masya Allah sekali. Ini berarti giroh untuk akhirat juga ya, Masya Allah sekali. Ya, saat ini kita juga sedang melaksanakan bakti sosial cukur gratis di MTA Cabang Laweyan ya Bu ya. Ya, itu bertempatan dengan ada acara donor darah MTA di sana. Biasanya kita juga ikut mengadakan di sana bakti sosial cukur gratis. Jadi selain gerobak tangguh, bakti sosial cukur gratis itu dibarengi dengan event donor darah. Iya. Baik. Dan setiap bulan pun kita juga memberikan santunan sembako untuk kaum yang kurang mampu. Itu juga kita berikan setiap bulan ada. Kalau Ramadan kemarin juga ke anak yatim untuk membeli pakaian, baju lebaran, paket lebaran untuk anak-anak yatim. Kemarin pas Ramadan ada juga selain itu juga untuk THR untuk guru ngaji juga ada kemarin pas Ramadan. Ya,
Selain kegiatan-kegiatan Ramadan yang memang banyak ditingkatkan, kita juga kegiatan-kegiatan bulanannya itu tadi. Masya Allah sekali ya ini, mudah-mudahan menjadikan amal jariah begitu bagi anggota pengurus atau khususnya yang mengadakan program Baitul Mal seperti ini juga bisa menjadi inspirasi juga ini untuk koperasi-koperasi lainnya. Ya, mungkin pemirsa MTA TV atau pendengar Persada yang punya kelebihan punya kelebihan harta mau disalurkan lewat Dirgantara, selain lewat majelis, lewat Dirgantara juga bisa. Nanti bisa via transfer ataupun langsung ke kantor, atau juga bisa lewat marketing-marketing yang tergabung di Dirgantara. Baik. Tadi ada Baitul Mal, simpan pinjam, pembiayaan. Kalau saya boleh kembali ya Mbak ya ke pembiayaan. Ini ada mudorobah begitu? Ya, kalau pembiayaan kan jenisnya ada banyak, ada mudorobah, musyarakah, nanti ada qard, ada ijarah. Kalau yang mudorobah ini? Kalau mudorobah, murabahah maksudnya. Murabahah. Ya, kalau murabahah itu kita jual beli, Mbak. Jual beli. Jadi misalkan jenengan butuh rumah lah, butuh rumah. Nanti saya kasihnya rumah, bukan saya kasih uang untuk membeli rumah. Jadi pembiayaan kita kalau murabahah nanti kita berikan wujud barang. Kalau jenengan mau pembiayaan HP, ya saya berikan HP, bukan saya berikan uang untuk membeli HP. Seperti itu. Baik. Ada lagi nih yang mau disampaikan kepada pemirsa ini Mbak Lita mungkin? Ya, untuk pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, yang mau berminat mau menjadi anggota Dirgantara, kantor kita terbuka lebar, ada di Jalan Kiai Mojo, Semanggi, tepatnya di sebelum Jembatan Mojo. Bisa juga nanti menghubungi marketing ataupun bisa ke kantor-kantor cabang yang ada di Gemolong ataupun di Pedan. Bisa juga yang mau menyalurkan infak atau zakatnya juga kita terima dengan terbuka. Insya Allah kita salurkan dengan transparan ya. Kita adakan laporan setiap tahunnya kepada anggota bagaimana kita menyalurkan malnya. Baik. Bu Deni juga mungkin ada yang mau disampaikan? Sedikit mawon untuk tadi Mbak Lita sampaikan untuk malnya ya. Kalau saya monggo untuk anggota-anggota yang sudah bergabung di Dirgantara yang selama ini pasif monggo sama-sama kita girohnya kita tingkatkan lagi, sama-sama kita nizamkan lagi untuk membesarkan lembaga kita, karena dengan partisipasi anggota koperasi itu akan menjadi besar. Karena pada dasarnya kan prinsipnya memang koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Semua keuntungan akan kembali kepada anggota. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak ini Bu Deni dan juga Mbak Lita. Mungkin kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Insya Allah. Sukses selalu, maju terus ke SPPS Dirgantara. Terima kasih. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan Ekobis Ekonomi Bisnis bersama dengan KSPPS Dirgantara. Saya Sekar Pangesti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.